Anda kembali di live event kami Karnaval Katulistiwa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Tema Karnaval kali ini adalah optimisme menatap masa depan Indonesia. Tujuannya adalah membangun atau membangkitkan optimisme dan juga kemandirian bangsa serta menunjukkan bahwa kekayaan khasanah budaya Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga maritim. Itu dia salah satu alasan kenapa kota Pontianak dipilih. Dan ini bisa dikatakan sebagai deklarasi Indonesia sebagai negara atau bangsa maritim, begitu Pak Raden? Ya bukan deklarasi, ini semacam mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri, pada seluruh bangsa ini. Kita ini sebenarnya adabnya ada bahan. Dan kekuatan kita terbaik dan terbesar itu ada di peradaban itu. Bukan di peradaban kontinental yang kita gunakan sekarang ini. Yang selama ini terbangun dan terbentuk di tengah masyarakat. Ya kan, yang sudah secara koersif itu dipaksakan oleh kolonialisme untuk kita gunakan sebagai cara berpikir dan cara hidup. Jadi mengingatkan kembali aja, optimisme itu yang tadi kan jadi tujuan itu terlihat pada kegembiraan yang muncul. Ya namanya presiden itu di sini gembira sekali gitu ketika bersentuhan masyarakat. Jadi hidup itu harus dijalankan dengan gembira. Betapapun ada kesulitan, betapapun ada hambatan, tidak perlu kita berkeluh kesah, bersedih, saling marahi, menyalahkan orang lain dan yang lain. Hadapi dengan gembira, hadapi dengan optimisme itu. Optimisme itu harus gembira, optimisme bukan cemberut gitu kan. Walaupun di tengah permasalahan bangsa saat ini. Tidak harus kita menjadi terganggu batin kita, emosi kita, psikologis kita, mental kita. Tetap saja kita harus menghadapi itu dengan keyakinan penuh dan kita harus menjalankannya dengan gembira. Kalau pembangunan itu dijalankan dengan seperti itu, upaya kolektif ini dilakukan bersama dengan kegembiraan, dengan passion untuk mengembangkan diri bersama, saya sangat yakin seluruh stakeholder atau elemen bangsa ini bekerja sama dengan cara seperti itu, apapun yang kita inginkan bisa dijangkau. Dan itu memang yang diharapkan. Itulah message-nya secara simbolik dari bentuk, rupa, gaya, walaupun tidak begitu hebat penyelenggaraannya, kemasannya, tapi banyak sekali hal yang sangat bermakna bisa kita dapatkan di sini. Tapi tahun depan akan jauh lebih dahsyat lagi. Itu yang kita harapkan. Karena harapannya Karnaval Katulistiwa ini akan menjadi agenda tahunan. Karena biasanya kalau misalnya Hari Kemerdekaan setelah upacara kenegaraan di istana kemudian bubar begitu saja ya, selesai. Ini kan seperti dia mengangkat, mengelevasi cara rakyat jelata atau rakyat kecil dalam menyelebrasi kemerdekaan. Dengan pesta-pesta di tingkat kelurahan, desa-desa, RT, RW gitu kan. Sementara selama ini kalau pemerintah pusat tuh dengan gaya yang kaku, turun, naik bendera, gredek-gredek gitu aja udah. Ya kan, di sini tiba-tiba marilah kita juga mau berpesta kok. Kita mau merayakan ini untuk bersyukur dan menghimpun optimisme, menciptakan harapan baru dan kerja baru untuk mengisi kemerdekaan itu. Kegembiraan seperti ini adalah khas gaya dan identitas dari masyarakat. Kita bisa katakan ini dia bangsa Indonesia yang sesungguhnya seperti ini. Ya, gambarannya seperti inilah ya. Walaupun ini masih simbolik ya. Kita pengen ini simbol-simbol ini terwujud dalam kehidupan praktis, ya, terimplementasi dalam kenyataan sehari-hari. Ini kan semua produk kebudayaan kan, kita sebut kesenian. Ini hanya simbolik saja. Itu mesti diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari dari kerja para pejabatnya, termasuk kelas menengah dan akhirnya juga rakyat jelata. Bekerja dengan kegembiraan. Ini kalau kita lihat juga sudah ada perpaduan budaya yang saat ini tengah pentas begitu ya, sedang menunjukkan atraksinya. Dari kita lihat ada Papua di sana. Ya. Termasuk polisi gitu ikut ya. Ya, polisi juga ikut serta di sini. Ikut berkesenian. Polisi, tentara nggak ada lagi. Mungkin tentara bagian pengamanan ya Pak. Kalau keamanan ya polisi ada. Pokoknya semuanya seluruh stakeholder terlibat. Indonesia merdeka. Demikianlah persembahan dari Marching Band Akademi Kepolisian Republik Indonesia dengan arahan dari Master Koreografi Indonesia, Denny Malik. Untuk acara selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Presiden dan juga beserta dengan rombongan
untuk apa bisa namanya, langsung menuju ke gigantisme dermaga, dari kekuasaan, untuk untuk bisa menggambarkan melepas, kekuatan dari kekuasaan. untuk Pesannya bisa beda tapi ya? melepas Beda, kapal-kapal kalau di sini enggak, kalau ini ya di Sungai Kapuas. sederhana Kepada aja. Bapak Karena melihat Presiden itu dan pada juga dasarnya Ibu, kami sederhana. persilakan. Ini nggak perlu menonjol-nonjolkan kekuatan kekuasaan. Ini nampaknya sesaat lagi Presiden akan segera melepas karnaval air di Sungai Kapuas yang nanti akan menyusuri Kapuas besar dan juga Kapuas kecil. Ada 1.500 perahu hias yang akan memeriahkan karnaval air tersebut. Ini menggunakan sampan dan juga perahu tradisional yang tentunya dihias. Kepada Bapak Dan Presiden dan juga Ibu dan juga rombongan, Konvoi kami perahu memohon hias ini akan dilepas oleh kesediaannya Presiden untuk Joko bisa langsung Widodo menuju ke dengan dermaga menyalakan meriam karbit untuk langsung dari ke acara anjungan di awal. depan Masjid Sultan Abdurrahman. Melepas Ada 70 karnaval meriam karbit yang air. kabarnya nanti akan dibunyikan. Dan demi mengamankan Kami jalur mohon kepada karnaval Bapak dan juga Katulistiwa Ibu. di Pontianak, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 menyiagakan 4 kapal perang Republik Indonesia. 4 KRI ini akan mengamankan ratusan kapal hias di sepanjang Sungai Kapuas di Pontianak. Di antaranya adalah KRI Sembulan 850, KRI Kujang 642, KRI Silas Papare 386, dan KRI Teluk Cirebon 543. Parade jadi berbagai elemen dari mulai TNI, Polri, masyarakat, ada 24 provinsi, bahkan seniman juga tumpah ruah, semuanya ikut serta dengan perannya masing-masing. Ada yang mengamankan, ada yang ikut dalam pawai. Akademi Kepolisian. Harusnya dari partai-partai politik juga hadir. Harusnya ya. Harusnya. Pembangunan nggak bisa dilakukan sendirian, harus kelompok orang. Seluruh elemen pemangku kepentingan harus bekerja sama. Karnaval Katulistiwa ini tadinya diawali dari Rumah Radak, ini rumah adat Dayak di Kalimantan Barat, dan kemudian menuju ke alun-alun Kapuas dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 5 km. Kita berikan tepuk Karnaval tangan darat ini untuk dimulai dengan Akademi arak-arakan, Kepolisian ada Republik 16 Indonesia. mobil hias, 100 sepeda ontel dan juga 50 motor besar. Dan total peserta Festival Karnaval Katulistiwa ini berjumlah 4.000 orang dan ada 700 pelajar, 980 penari dan juga 550 Kami marching persilakan band. perkenan Presiden Republik Indonesia memberikan sambutan singkat. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari Presiden Joko Widodo yang akan sekaligus melepas konvoi perahu hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya atas nama pemerintah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, yang telah memberikan apresiasi yang luar biasa dari sejak awal karnaval sampai nantinya berakhir karnaval. Dan saya lihat ribuan jutaan orang berkumpul di sepanjang jalan, dan ini menunjukkan bahwa kita semuanya optimis menatap Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa pesimis, merasa tidak ada harapan di depan. Karena hanya dengan rasa optimismelah kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Sekali lagi khususnya kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajarannya,
dan seluruh masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Pak Presiden. Kepada Pak Presiden juga Ibu dan rombongan, kami mohon persilakan untuk langsung menuju ke dermaga untuk melepas karnaval kapal. Mengiringi pelepasan karnaval kapal dan perahu di Sungai Kapuas dalam rangkaian Karnaval Katulistiwa di Kota Pontianak, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan diiringi oleh rombongan berkenan untuk melepas dan akan diiringi oleh penampilan dari Waditra Prima Sangata dari PT Kaltim Prima Coal, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Waditra Prima Sangata lahir atau berdiri sejak 1998 dan telah meraih prestasi. 2005 juara 2 di MC Istora Senayan, 2011 juara umum nasional Langgam Bali, 2012 peringkat 4 GPMB Istora Senayan Jakarta, dan 2014 runner up GPMB Istora Senayan Jakarta, serta tampil di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70 di Istana Negara Republik Indonesia di Kota Jakarta. Berkekuatan 103 personil di bawah Field Commander Johnny Nainggolan dan 2 asisten Rosefa Rahmawati Maha dan Silviawan Bayu Kartika. Tampil dengan tema Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Dan saudara, sesaat lagi kita akan menyaksikan konvoi perahu hias yang akan dilepas oleh Presiden Joko Widodo yang akan menyalakan meriam karbit dari anjungan di depan Masjid Sultan Abdurrahman. Ini merupakan masjid bersejarah yang dibangun tahun 1771 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan rencananya ada 70 ledakan meriam karbit sebagai penanda dimulainya karnaval. Nampaknya Presiden sudah menuju ke lokasi garis start festival air, kita sebut karnaval air begitu, yang nantinya akan menyusuri Sungai Kapuas Besar dan juga Kapuas Kecil. Dan nantinya akan menggunakan, para peserta karnaval air ini akan menggunakan sampan dan juga perahu tradisional yang dihias. Ada 1.500 perahu hias yang akan memeriahkan karnaval air. Tapi tidak hanya karnaval air dan juga karnaval darat, karena nanti malam akan ada panggung hiburan yang akan menampilkan band-band papan atas. Ada Slang, Elo, Saikoji, dan juga artis lokal Ferry Sape, yang merupakan, ini adalah artis yang piawai memainkan sape. Ini alat musik khas Kalimantan Barat. Pak Radar, tadi dalam pidato pembukaan Pak Jokowi juga sempat menyisipkan kalimat lagi-lagi untuk optimisme, jangan sampai masyarakat Indonesia putus harapan untuk menghadapi segala persoalan begitu. Kita katakan Indonesia lagi mengalami kelesuan ekonomi, tapi kemudian Presiden selalu menyisipkan semangat bagi rakyat. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan situasi mutakhir ekonomi kita ini, yang sekarang ini lagi drop karena adanya fluktuasi di tingkat global kan. Cuma itu menjadi lebih drop lagi karena ada sentimen negatif dari beberapa kalangan yang berisi itu
pesimisme terhadap kelanjutan dari pembangunan kita ini akan merosot jatuh, ini akan jadi krisis. Ini yang dan disisipkan lain-lain. oleh Nah Presiden, itu kira-kira begitu gitu. Sudahlah, berhentilah kita mengomentari hal-hal yang negatif seperti itu. Yang kita butuhkan adalah justru sebaliknya yang positif, yang optimistik. Kita pun berat cobaan ini, kita harus tetap bergerak secara positif. Jangan terus rakyat dihujani oleh komentar-komentar yang negatif yang memunculkan sentimen yang sangat negatif dan akhirnya justru makin memperdalam keterperosotan ekonomi itu karena faktor internal kita sendiri. Mari kita sama-sama positif lah. Kira-kira masih ciri khas dari kain songket. Waktu pelaksanaan pembuatan dimulai tanggal 28 Maret 2013, berakhir tanggal 6 Oktober 2014. Kita lihat ada dan pemecahan rekor muri dilakukan tanggal 28 para menteri juga ikut mendampingi Presiden Joko Widodo. Ada Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan juga ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang juga ikut serta di sini, dan kabarnya juga ada Menko Kemaritiman. Tapi kami masih belum melihatnya. Kabarnya juga hadir di sini ada Kepala Bappenas dan juga Wakil Ketua MPR RI Usman Sabta Odang. Walaupun dari tadi yang masih kelihatan ini masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan juga Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang dari tadi mendampingi Presiden Jokowi. Problemnya cuma satu, stamina. Menteri-menteri yang lain nggak kuat itu, miring gitu, nggak kuat. Tapi kalau kita lihat ekspresi dari Presiden, kalau kita perhatikan dari tadi sumringah, menyapa masyarakatnya, nampaknya tak kenal lelah ya. Memang begitu. Staminanya luar biasa. Kita tahu lah pada waktu dia kampanye dulu kan, luar biasa. Kalau kata Pak Radar tadi seperti di dalam dunianya. Ini Ya, adalah dunianya seperti Pak Jokowi begitu ya. Apa namanya itu? Apa tuh? Hormon apa itu tiba-tiba meletup gitu loh. Seperti merasa di rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Kalau udah begitu orang seperti ini tidak akan pernah merasa lelah. Karena memang dia berjalan, bekerja, berpikir dengan jiwanya. Tapi kalau orang yang sekedar bekerja, berpikir sekedar hanya karena tuntutan kerja, karena jadwal atau karena target, dia akan segera merasakan lelah. Susah para menteri ikuti langkahnya. Begini butuh stamina fisik juga, stamina batin juga dari seorang menteri. Yang kita lihat saat ini Presiden Joko Widodo yang akan melepas konvoi karnaval air yang merupakan konvoi perahu hias yang berada di depan Masjid Sultan Abdul Rahman. Nantinya akan ada 70 ledakan meriam karbit sebagai tanda dimulainya karnaval. Ada 1.500 perahu hias yang juga akan memeriahkan karnaval air tersebut. Dan karnaval ini juga dimeriahkan dari 24 provinsi. Walaupun masih belum seluruh provinsi ikut serta dalam karnaval Katulistiwa ini. Namun lagi-lagi tema karnaval ini tadi disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, ini adalah optimisme menatap masa depan Indonesia. Karnaval Katulistiwa di Pontianak ini jadi puncak serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia. Acara ini diinisiasi oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan juga G70. Ini Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka. Ada 4.000 orang yang ikut serta dalam karnaval ini, ada 700 pelajar, 980 penari, dan 550 anggota marching band. Dan rencananya nanti ada sekitar 2.000 orang yang akan ikut dalam karnaval air dengan 1.500 perahu hias yang nantinya akan membentuk formasi 17-8-4-5.
Dan Masjid Abdurrahman nanti akan jadi penghentian terakhir karnaval air. Akan menjadi garis finish dari karnaval air ini dengan 70 meriam karbit yang nanti akan diledakkan untuk memeriahkan suasana. Karnaval Katulistiwa ini rencananya akan menjadi karnaval atau agenda tahunan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di tiap tahunnya. Dan memang pemilihan kota Pontianak Kalimantan Barat ini dipilih karena salah satunya adalah untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga maritim. Tadi kalau Anda sempat katakan, Pak Radar, bagaimana masyarakat Indonesia yang asli adalah masyarakat bahari, kita katakan, dan ini mulai ditularkan atau disosialisasikan di masyarakat Indonesia saat ini. Lalu bagaimana dampaknya nanti akan lebih luas untuk budaya ini lebih lestari? Ya, bukan ditularkan. Seperti saya bilang tadi, diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Dan ditunjukkan bahwa kebudayaan atau peradaban bahari itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini dan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat. Tapi masalahnya itu kan sebenarnya dilupakan, karena sudah tenggelam dalam kontinental itu. Sekarang problemnya adalah mungkin setelah orang itu terkenang, teringat dan menyadari kembali, kemudian apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan itu adalah beban kerja dari kabinet yang sayangnya masih kurang tercermin di dalam nomenklatura maupun program-program. Mudah-mudahan nanti. Ini di sebelah kanan layar kaca Anda nampaknya penyambutan sudah mulai disiapkan. Ini adalah garis finish yang berada di layar kanan kaca Anda. Ini berada di Masjid Abdurrahman. Ini akan jadi penghentian terakhir karnaval air yang disebutkan akan ada 70 meriam karbit yang akan diledakkan di Masjid Abdurrahman ini untuk memeriahkan suasana. Dan masjid bersejarah ini, Masjid Abdurrahman, ini dibangun tahun 1771. Dan kita juga sudah saksikan bersama yang di sebelah kiri Anda, ini adalah Presiden Joko Widodo yang saat ini menuju ke Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Soal masjid ini menarik. Masjid ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman. Nah, kalau kita tahu Pontianak itu didominasi oleh suku Melayu, terus ada Bugis, Jawa, Madura, dan Dayak paling kecilnya. Tapi pendiri dari Syarif Masjid itu, yang terus menjadi Sultan itu, kalau dilihat dari namanya, belakangnya itu, mungkin saya keliru, itu Al-Qadri. Itu keturunan Arab. Oh itu? Ya, jadi artinya justru yang menjadi sultan, pendiri masjid yang besar itu malah keturunan Arab. Itu menunjukkan bahwa daya terima masyarakat kita ini terhadap orang lain, orang asing bahkan itu begitu welcome, itu begitu begitu ya? kuat, begitu terbuka. Begitu terbuka. Kita tidak xenofobik, kita tidak khawatir dengan orang lain. Begitu kita tahu orang lain bahkan orang asing itu memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdikan dirinya pada lokal, itulah bahari. Dia akan terima. Itu seperti orang Minang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini di mana dia hidup, disitulah dia harus mengabdikan dirinya. Seluruhnya, batinnya, pikirannya, badannya sampai spiritualitasnya di situ. Itu juga yang diharapkan nanti akan diterapkan oleh menteri-menteri di Kabinet Jokowi JK begitu ya. Dan saudara, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di live event Karnaval Katulistiwa.